Melalui mimpi, kuasa gelap bisa menyabotase keberuntungan kita. Cara kerja mereka sangat detail dan terstruktur dengan baik. Mungkin kita tidak akan tahu sampai datangnya hal-hal yang sangat tidak menyenangkan bagi kehidupan kita. Tiba-tiba sesuatu yang tadinya kita pikirkan kita akan mendapatkan seolah-olah lolos begitu saja. Makanya kenapa sebuah spiritual yang gelap dan pekat dan hitam memasuki alam bawah sadar manusia melalui mimpi, mereka bekerja dengan sangat terstruktur, detail. Kita bahkan tidak tahu bahwa ketika kita memimpikan sesuatu yang gelap itu ternyata bisa masuk dan merusak jiwa kita, merusak keberuntungan kita hari itu juga. Kenapa saya sampai membicarakan hal ini? Kenapa? Karena banyak sekarang orang-orang yang jahat memakai alam bawah sadar orang-orang yang ingin dijatuhkannya melalui mimpi mereka. Makanya yang harus kita lakukan adalah menutup segala gerbang dari masa lalu. Segala sesuatu yang kelam kita tidak harus ingat-ingat lagi. Bahkan sesuatu yang menyakitkan pun, atau titik balik kita yang membuat kita itu membalikkan kehidupan kita, nggak usah diingat-ingat lagi. Menutup rapat-rapat segala situasi, kondisi yang bisa memungkinkan seseorang ingin menjatuhkan kita atau ingin mencabut setiap keberuntungan dalam kehidupan kita. Lalu apalagi yang harus kita lakukan untuk menutup semua portal kerajaan gelap yang akan membuat kita tidak nyaman, tidak enak, sakit-sakitan adalah berdoa. Berdoa dengan bahasa roh minimal 1 jam sebelum tidur. Ini yang seperti Tuhan Yesus beritahukan kepada kita. Hal-hal yang mungkin mendetail di dalam diri kita usahakan tutup rapat. Jangan sampai musuh mengetahui atau menyelidiki apa yang mereka tahu tentang diri kita, kelemahan kita, bahkan kelebihan kita. Jangan sampai itu semua kita taruh, karena ketika roh kematian ditaruh di dalam diri kita, roh kematian itu ternyata bisa ditaruh di dalam roh kita, itu bisa menyebabkan keterpurukan kita yang berlangsung lama dan membuat kita terikat selamanya dengan dunia-dunia yang tidak pernah kita inginkan. Contohnya, kita seolah-olah terlepas dari dunia ini, terlepas dari Tuhan. Kuncinya adalah berdoa, dekat sama Tuhan, itu yang bisa menutup segala ketidakberuntungan yang dikirimkan oleh sesuatu yang sesat dari dimensi lain. Dan hal-hal ini perlu kita ulang setiap hari. Berdoa, bangun tidur, kita harus tahu apa wacana kita pagi ini. Terus malam sebelum kita tidur, penting banget malam sebelum tidur, jiwa kita adalah jiwa yang kosong. Kita harus membentengi setiap jiwa kita, roh di dalam diri kita, agar ada penjagaan dari Tuhan langsung untuk membentengi kita dari segala kuasa-kuasa spiritual yang terlihatnya baik-baik saja. Mimpi itu seperti mimpi yang biasa-biasa saja. Tapi mimpi itu polanya adalah mengikuti kita. Polanya mengikuti kita. Dia bukan mimpi yang abstrak, mimpi yang membunuh atau apa enggak. Polanya adalah mengikuti kita. Ada bayangan-bayangan yang tidak kita tahu, dia mengikuti sepanjang di perjalanan mimpi kita. Kenapa bayangan ini taruh di dalam kita? Dilekatkan oleh jiwa kematian di dalam tubuh kita. Mau ditanam seseorang di dalam tubuh kita untuk apa? Untuk membumi hanguskan keberuntungan kita, untuk membuat kita ada dalam fase yang tidak baik. Makanya luangkan waktu berdoa. Berdoa ketika kita bangun tidur dan berdoa ketika kita akan tidur. Karena terlepas banyak banget orang-orang sekarang ini yang saya lihat memakai segala kuasa gelap untuk menjatuhkan, bahkan untuk memiskinkan orang. Mereka detailnya mungkin tampak samar, tapi tujuannya cuma satu, sama.
untuk membuat seseorang bangkrut, untuk membuat seseorang miskin, untuk membuat seseorang itu tidak punya keberuntungan dalam hidupnya, untuk membuat orang itu sakit-sakitan, untuk mengambil energi yang mereka miliki supaya menjadi energi mereka. Dan detailnya itu samar, tapi perlakuannya sangat jelas. Tujuannya cuma satu, membuat kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan sesuatu yang buruk datangnya bukan dari Tuhan, datangnya dari kuasa gelap. Apa kuasa gelap bisa menembus tembok keintiman kita dengan Tuhan? Kalau kita intim dengan Tuhan, semua itu akan terseok dengan sendirinya. Semua itu akan menimpa orang yang mengirimkannya. Yang terpenting adalah diri kita selama ini terus tahu bahwa Tuhan yang terpenting dalam hidup kita. Tuhan yang memberi, yang membackup hidup kita. Karena hanya itu satu-satunya hidup kita hari ini. Semoga ini menjadi peringatan kita untuk semakin kita itu mendekatkan diri sama Tuhan. Untuk kita semakin banyak menghabiskan waktu berdoa. Karena kita tidak akan tahu musuh datang sewaktu atau tiba-tiba tanpa kita sadari. Cerminan doa itu adalah menuntun kita untuk Tuhan, agar Tuhan tuh memberitahukan hal-hal yang akan kita lakukan selanjutnya yang mendatangkan berkat dan mujizat Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Meskipun seseorang saat ini telah menjatuhkan kamu tidak usah berkecil hati. Semua portal dari kerajaan gelap bisa engkau tutup dengan apa? Dengan kuasa doa. Dengan engkau semakin dekat dengan Tuhan, dengan semakin engkau mengkuduskan dirimu, semakin engkau menautkan hatimu fokusnya bukan pada kondisimu hari ini, tapi fokusmu kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dia satu-satunya penolong dan juru selamat yang bisa membebaskan kita dari kuasa-kuasa tidak terlihat. Tapi kuasa-kuasa ini benar-benar bisa membuat kita jatuh bangkrut, bahkan bisa memiskinkan kehidupan kita, bahkan bisa membuat kita yang tadinya punya keahlian tuh bisa jadi keahliannya tiba-tiba tanpa kita sadari kita seolah-olah turun. Nilai kita itu seolah-olah turun, entah kenapa bisa begini, tapi itulah kerja sebuah portal dari kerajaan gelap yang bisa mengubahkan apa yang tidak Tuhan inginkan menjadi mereka kehendaki. Makanya bersinergilah dengan Tuhan Yesus, karena Dia satu-satunya penolong dan juru selamat di dalam kehidupanmu. Semoga video ini bisa menjadi kita ambil segi positifnya untuk kita semakin berhati-hati hari-hari ini, bahwa ada dimensi yang tidak terlihat tapi dia bisa membuat kita berada dalam keadaan yang tidak baik. Makanya saya berseru, berdoalah sebisa kita, luangkan waktu untuk Tuhan, karena hanya Dia satu-satunya Tuhan yang memberkati, satu-satunya yang bisa mengubahkan dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Semoga kita semua ada dalam jangkauan dan kerajaan surga, karena kita ini ahli waris surga. Dan apa yang saya katakan ini adalah yang ingin Tuhan sampaikan kepada kalian semua, untuk kalian berhati-hati dan selalu luangkan waktu untuk membaca Alkitab, selalu luangkan waktu untuk berdoa syafaat, selalu luangkan waktu untuk berdoa dalam bahasa roh, karena hanya itu satu-satunya penolong, penopang, penyelamat hidup kita, dan satu-satunya pintu gerbang kesuksesan. Thank you, semoga Tuhan Yesus memberkati.